Hari yang lalu saya melihat anak saya yang umur 2 tahun itu menggambar. Saya ingin tahu jemaat Tuhan, boleh anak-anak, boleh bapak-bapak, ibu-ibu. Sini siapa yang dulu atau yang sekarang hobi menggambar? Boleh angkat tangan yang sebelah kiri saya. Yang hobi menggambar. Dulu, sekarang. Yang sebelah kanan saya yang hobi menggambar. Oh, Sinji sama siapa? Oh, siapa? Jefta ya. Oke. Petran. Oke. Petris enggak. Ya. Theo hobi gambar enggak. Dulu saya masih SD, ingat saya dipuji sama mamanya koan. Wah, kamu pintar gambar ya mau dia. Kalau niru gambar apa gitu persis gitu ya. Tapi nggak lanjut dulu. Oke. Petran, boleh tebak gambar dong. Ini anak saya yang umur 2 tahun, gambar apa? Jangan merasa gimana. Nggak bisa juga nggak apa-apa ya. Ini gambar apa, Petran? Tidak tahu ya. Jefta, ini gambar apa, Jefta? Sini. Oke. Tidak tahu. Kamera boleh di zoom in. Sinji boleh sini. Ini gambar apa, Sinji? Tidak tahu. Sinji jujur. Ini gambarnya bagus apa jelek? Ini gambar anakku loh ya, garis bawahi. Ini gambarnya anakku. Sinji, ini bagus apa jelek? Jelek katanya. Awas kamu Sinji ya. Kamu pulang lewat mana? Lewat sana apa sini? Duduk Sinji ya. Saya bilang bagus, Pak Polisi. Gambar anak saya. Iya. Saya juga nggak tahu ini gambar apa. Tapi karena ini yang gambar anak saya tanya sama dia, Felicia, ini gambar apa nak? Felicia jawab, bird, burung. Wow, bagus ya, tepuk tangan. Dia senang. Jemaat, hari-hari ini kita ngalami yang namanya ruwet, bingung. Seperti gambar ini, ruwet, nggak tahu. Tentang diri kita masih ada di antara kita. Ada atau enggak? Yang ketika bercermin masih enggak menerima diri kita seperti ini. Kenapa Tuhan ciptakan aku seperti ini? Melihat ekonomi kita, melihat pendidikan kita, melihat pendidikan anak cucu kita. Kadang-kadang kita ini ruwet. Kenapa anak cucuku seperti ini? Enggak seperti yang kita harapkan, enggak seperti yang kita doakan. Banyak hal dalam hidup kita kadang-kadang membuat kita kecewa sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Mengalami kegagalan, mengalami kebangkrutan. Berapa hari kemarin saya masih suka ngulang nonton kesaksian orang-orang yang bangkrut ya. Rumah kebakaran, punya anak 3. Istri digendam orang, ratusan juta amblas, diajak ke ATM, nguras uang di ATM. Ayo bapak-bapak, kalau istri membuat uang hilang ratusan juta, ayo dicium, dipeluk, disayang, atau dipisui. Ayo bapak-bapak, suami-suami, goblok kan nyekel duit ngono gak iso ya. Ambek aku pelit, ambek penjahat dikasihkan semua, digendam. Ayo. Sudah gitu masa pandemi 100 miliar lebih amblas. Puluhan perusahaan bangkrut. Ayo jemaat, kecewa sama Tuhan, marah sama Tuhan, ruwet, stres, bunuh diri, ayo jemaat. Anak Tuhan ini, hamba Tuhan ini diingatkan Tuhan punya hobi dulu dari bapaknya, dari kecil hobi ngelukis. Nah, Tuhan hidupkan lagi hobi ngelukis. Lumayan, laku terjual, ngelukis ini, ngelukis itu, laku terjual, menghidupi keluarga. Dan juga seminar lewat Zoom, webinar suami istri, keluarga, ya, masalah mertua, masalah anak,
Jadi pembicara, motivator. Jemaat, bagi kita, anak-anak Tuhan, pintu 1, 2, 3 tertutup, pintu-pintu lain Tuhan sanggup bukakan. Katakan amin. Kadang kita ini mengalami keruwetan, kebingungan. Jemaat, kita cuma tahu. Hanya Tuhan yang maha tahu. Katakan amin. Kalau kita ruwet, kita lihat Alkitab. Kita tanya Tuhan. Kejadian 1 ayat 26 berkata. Kejadian 1 ayat 26. Jangan malah jauh dari Tuhan. Hidup ini susah, banyak masalah, jangan tambah jauh dari Tuhan. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jemaat, kita manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Supaya berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kita diciptakan pasti Tuhan yang pelihara. Kita ciptaan Tuhan pasti Tuhan pelihara. Diberi kuasa, katakan amin. Boleh enggak pulang gereja bercermin? Atau sekarang boleh lihat di HP bercermin. Terima kasih Tuhan, aku ciptaanmu. Aku diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Saya berdoa tidak ada lagi jemaat Tuhan yang minder, yang rendah diri. Di ibadah sebelumnya tadi dikatakan bahwa kita harus yakin bahwa kita ini kaya. Kaya apanya Pak Pendeta? Aku ini naik sepeda ontel, naik bemo, naik becak. Aku kontrak, aku kos, kaya apanya? Aku masih makan nasi bungkus, bukan makan restoran. Mau makan nasi bungkus atau mau makan restoran? Makan restoran enggak mau, makan di restoran. Jemaat, Yesus kaya atau miskin? Yesus lahir di kandang Bethlehem kok. Jalan kaki kok. Kadang-kadang naik keledai kok. Kaya atau miskin? Bukan tinggal di istana Raja Herodes kok. Tapi yang punya kuasa surga. Jemaat, kita berkata, aku kaya. Tidak menunggu punya ini, punya itu, pegang uang segini, segitu. Tidak, kita kaya. Karena kita seharga nyawa Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita bernilai, sangat berharga. Kita ditebus oleh darah Yesus, kita dibeli, lunas dibayar. Kita warga kerajaan surga, kita dilayakkan, kita dibenarkan, kita dikuduskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Syukuri itu yang kita sudah punya. Syukuri yang kita sudah punya. Syukuri yang Tuhan Yesus sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Yang kita punya. Yang sudah kita punya, yang Tuhan sudah kerjakan, itu kita syukuri. Jangan cuma berpikir apa yang belum kita punya. Akan sulit bersyukur, akan sulit bersukacita, akan sulit berbahagia. Syukuri, kita punya tangan, punya jari-jari, punya mata, bisa melihat, bisa mendengar, kaki bisa berjalan, bisa bernapas. Itu lebih daripada uang sebanyak apapun, bukan? Katakan amin. Mazmur 139 ayat 14. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Apa Daud tidak punya masalah? Oh, banyak masalah. Tidak diperhitungkan, ditolak, tidak dihargai. Berkali-kali mau dibunuh oleh mertuanya sendiri. Dikhianati oleh anaknya sendiri. Ya, ada salah. Tapi Daud bisa tetap bersyukur sampai di akhir hidupnya mati mulia. Tidak kecewa sama Tuhan. Ya karena bersyukur. Ya karena Tuhan mengasihi, mencintai. Ya hidup ini bisa
kita bisa berdiri teguh, bisa kuat, berdiri tegar. Ya, karena ingat cinta Tuhan. Sama-sama katakan ingat cinta Tuhan. Ya, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Ingat ada orang-orang yang mengasihi kita. Dan lakukan, kerjakan, berkaryalah untuk orang-orang yang kita cintai. Khususnya untuk Tuhan yang mengasihi kita. Katakan amin. Yang terakhir, Matius 11 ayat 28. Ini firman Tuhan untuk jemaat Tuhan yang hari-hari ini sedang letih lesu, berbeban berat ya. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jangan jauh dari Tuhan, dekat sama Tuhan. Tuhan yang sanggup memberi kelegaan kepadamu. Ini undangan Tuhan, ini perintah Tuhan, ini ajakan Tuhan, ini kerinduan Tuhan. Anak-anak yang berbeban berat, letih lesu, yang capek hidup ini, datang sama Tuhan. Kalau manusia kan yang sehat, yang kuat, yang pinter, yang kaya, ayo diundang ya kan. Yang miskin, yang letih lesu, yang banyak masalah, jangan deket-deket. Oh, nanti aku melok repot. Tak seneng ya kan. Tapi kalau Tuhan beda. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Hobinya Tuhan itu menghibur, hobinya Tuhan itu memberkati, hobinya Tuhan itu memberikan kekuatan, hobinya Tuhan itu memberi. Bolehkah kita anak-anaknya juga punya hobi yang sama ya, memberi. Berilah maka kamu akan diberi. Buatlah orang bergembira maka kamu akan bergembira. Tolonglah orang maka kamu akan ditolong orang. Tabur baik kamu akan tuai baik. Memang menabur itu mencucurkan air mata, tapi kita akan menuai dengan bersorak-sorai. Katakan amin. Saya undang para pelayan Perjamuan Kudus maju ke depan. Saya undang jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Ampuni segala dosa dan ketidakpercayaan kami Tuhan. Kami selalu mengandalkan pikiran kami. Kami sering mengandalkan pikiran kami saja. Kadang-kadang kami mengandalkan pikiran kami saja. Kami anggap kami maha tahu. Tuhan tidak maha tahu. Kami anggap kami benar, Tuhan salah. Ampuni kami, seringkali kami kecewa sama Tuhan. Marah sama Tuhan. Benci sama Tuhan. Ampuni kami, seringkali kami ngatur-ngatur Tuhan. Tuhan, kami memperbarui komitmen kami siang ini. Kami kembali membuka hati kami, dipenuhi dengan kasih Tuhan. Tuhan sudah menerima kami apa adanya. Tuhan sudah mengasihi kami orang-orang berdosa. Tuhan, terima kasih. Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau melampaui keadilan manusia. Seringkali kami berkata Tuhan tidak adil, Tuhan tidak menjawab doaku, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak mengasihi aku. Kami semakin sadar kalau Tuhan adil, sebenarnya kami semua akan habis, mati, lenyap. Kami tahu firman-Mu berkata, akibat dosa adalah maut. Tapi karena kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, kami diselamatkan. Kami diampuni, kami ditebus oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami aminkan firman-Mu. Kami adalah ciptaan Tuhan, diciptakan serupa dan segambar dengan Engkau Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber penghiburan kami. Oh haleluya, terima kasih. Kejadian kami dahsyat dan ajaib Tuhan. Kalau kami ada, kami tahu Tuhan masih mengizinkan kami hidup. Kami diizinkan Tuhan pasti untuk berkarya.
Roh Kudus menolong kami selama kami hidup di dunia ini. Kami mau maksimal di dalam Tuhan. Kami mau dahsyat di tangan Tuhan. Suami istri yang luar biasa, anak-anak yang dahsyat luar biasa, pelayan-pelayan, pekerja-pekerja yang dahsyat yang luar biasa, hamba-hamba Tuhan yang dahsyat yang luar biasa. Apapun pekerjaan kami mau persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan menyempurnakan, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memberikan kami kuasa dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, mulai hari ini kami sepakat, kami mau hidup dengan kuasa Tuhan. Kami mau hidup mengandalkan kekuatan, mengandalkan kuasa Tuhan. Terima kasih, kekuatan kami terbatas, tapi kekuatan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan tak terbatas. Terima kasih. Bentar kami mau terima perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan sudah mengasihi kami juga mau mengasihi orang lain. Terima kasih Tuhan sudah mengampuni kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bahkan berdoa, bahkan memberkati. Tuhan berat bagi kami, tapi karena Tuhan yang menyuruh, kami mau melakukannya. Terima kasih, haleluya, haleluya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima perjamuan kudus ini. Haleluya, semua berkata amin, amin, amin.